kembali dengan saya di Pawon Soimut. Hari ini saya mau menjawab DM dari teman-teman saya yang kemarin minta DM-nya penuh sebuah pertanyaan yang harus jawab hari ini. Yuk kita simak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Siti Soimut di channel saya Pawon Soimut. Hari ini saya mau menginformasikan atau memberitahukan yang kemarin saya pernah posting cuti itu bisa nggak sih baliknya gitu. Waktu saya pertama-tama ya saya takut ya kalau saya ambil cuti terus nggak bisa balik, itu isu-isu yang saya dengar. Memang sih ya mungkin yang sudah pintar mungkin ngomongnya cuman gitu doang, katanya kan gitu. Nah ini pun saya juga baru pertama kali cuti ya, jadi ya waktu kemarin mau cuti pun setengah takut dan setengah deg-degan gimananya. Tapi waktu saya posting di video ini, waktu ya vlog pertama saya bikin, cuti itu bisa balik nggak sih? Oh ternyata bisa. Tapi ada yang positif yang komen, ada yang negatif yang komen. Jadi menurut saya itu biarkan saja ya. Tapi ini untuk menurut pengalaman saya pribadi, untuk proses pulang cuti dan balik lagi itu memang agak susah. Susahnya itu memang sekarang karena ya pandemi. Jadi untuk mengisi biodata dan swab lainnya itu harus sama dengan biodata di paspor. Nah, kemarin ya mungkin waktu saya bikin vlog untuk pertama kali apakah cuti itu bisa balik, memang yang komen itu banyak ya. Yang di komen di grup itu memang banyak, ada yang positif komennya, ada yang negatif komennya gitu. Tapi ya sudahlah, namanya kan juga orang kan. Nah, itu sebagian besar ya memang setengahnya ada yang bilang positif sama saya, dan ada yang DM ke saya atau WA atau inbox ke saya. Ada juga yang nanyain, Mbak apa sih syaratnya untuk pulang cuti, katanya kan gitu. Nah untuk syarat pulang cuti itu harus butuh surat cuti, kemudian harus ada surat swabnya, dan kemudian harus download e-hacknya yang buat Indonesia, dan juga jangan lupa tiketnya. Nah itu yang ada yang DM ke saya bagaimana apa syaratnya aja gitu. Nah kemudian ada lagi nih yang lagi DM atau nanya-nanya ke saya, Mbak swabnya di mana, katanya gitu. Kalau untuk swab itu untuk di Hong Kong sebenarnya ada, yaitu ya di setiap tempat itu ada. Itu udah dari pemerintah ya. Kalau saya kemarin ada di Yaumate. Untuk alamatnya bisa DM saya, Facebook saya Siti Kirana Allshop. Nanti akan saya kasih webnya atau linknya gitu. Nanti saya akan kasih tahu. Bisa inbox saya di Siti Kirana Allshop atau bisa ada di Facebook wall saya namanya Pawon Soimut. Nah, kalau saya kemarin swabnya itu ada di Yaumate. Nah, di situ ada di exit C, belok kanan, lurus, nanti nyebrang lagi 2 lampu merah, kemudian nanti akan ada taman gitu ya. Nah, di situ ada taman, ada pohon gede banget. Nah, belok kanan. Nah, di situ pokoknya kalau kurang jelasnya bisa DM saya lewat Siti Kirana Allshop, boleh inbox. Nah, yang ketiga ada yang nanya lagi bagaimana keadaan Wisma, katanya gitu. Untuk keadaan Wisma di sana ada makan siang, pagi, siang, sore, pagi, siang dan malam. Itu sudah ada makan siang di sana. Nah, di situ nanti kita jangan lupa untuk bawa sendal jepit dari sana, dari sini maksudnya dari Hong Kong, dan bawa juga cemilan ringan dan juga alat mandi. Memang waktu perjalanan di bis itu memang ada bapak-bapak abri yang di sana ada yang jual, tapi kalau harganya kan mahal ya. Hanya info saja sih, kalau mau beli ya juga tidak masalah. Yang keempat, ada yang tanya apa sih kegiatannya waktu di Wisma, katanya gitu. Ya selama di Wisma itu kan kita di karantina 5 hari. Nah 5 hari itu nanti tiba di Wisma kita akan ngantri sebelum masuk ke kamar. Kita nanti akan di swab dulu. Setelah itu nanti itu swab pertama. Nah sebelum kita pulang nanti akan swab kedua.
gitu. Nah, di saat kita swipe kedua, bila hasilnya itu negatif atau tidak ada apa-apa, kalau disuruh keluar ya harus keluar gitu. Tapi kalau nggak mau keluar, misalkannya kan waktu pertama kemarin kan saya ada 3 orang itu hasil swipe-nya jam 10-an. Jam 10-an itu 1 orang dipanggil, masih 2 orang. Jadi yang 1 orang boleh keluar, tapi yang pertama itu dia nggak mau keluar sekarang karena takut gitu, karena keluarganya kan jauh dan posisi juga udah tengah malam. Akhirnya dia menunggu kita juga sampai kita keluarnya negatif atau positif. Alhamdulillah negatif, jadi kita keluarnya bareng-bareng. Dan kemarin itu teman 2 orang saya anterin di bandara, terus saya balik sendiri. Lalu untuk makan itu pagi, siang, dan malam itu dapat, ada buah-buahan juga, terus air juga ada. Tapi kalau untuk mau ngopi atau apa bisa turun atau berbawa sendiri dari sini kopinya, air panas. Kalau pas untungnya kita pasti juga dapat, ada di luar. Yang kelima ada yang DM saya lagi, katanya kalau balik apa aja sih yang dibawa atau dibutuhkan, katanya gitu. Saya bilangnya ya kita sebelum balik ke Hong Kong harus siapkan dulu datanya, itu data-data yang kita swabnya yang mau balik ke Hong Kong itu harus ada. Terus itu ada swabnya ada di Jakarta. Untuk info untuk ke swabnya yang di Jakarta boleh juga DM saya langsung di Instagram, namanya Pawon Soimut, atau di Facebook Visiti Kirana Also. Di situ boleh inbox saya, nanti insya Allah saya balas seperti teman yang lainnya. Dan setelah kita swab, nanti juga kita harus download juga aplikasi yang ada di Bandara Indonesia. Tapi kalau kita nggak bisa ngisi, nanti pihak Bandara Indonesia akan ngajarin kita atau bagaimana cara ngisinya gitu. Nah, kalau untuk ke swabnya itu kita maksudnya nggak tahu ya di mananya, boleh minta agent atau mungkin minta ke saya juga ada. Di situ nanti saya akan kasih fotonya di lewat inbox. Nah, terus untuk data-data itu biodata harus dari KTP, terus sama paspor dan tiket harus disamakan. Nanti kalaupun salah satu atau 2 itu bisa jadi menghambat untuk kita terbang. Jadi KTP Indo dan KTP Hong Kong dan paspor harus sama. Dan jangan lupa untuk bookingan karantina di Hong Kong. Nah, itu jangan lupa ya. Terus nanti sesampainya di Hong Kong juga nanti kita harus download aplikasi yang namanya Safe Home Safe, namanya Safe Home Safe. Di situ kan nanti bahasanya kan bahasa Cina. Kalau kita nggak tahu, nanti pihak bandara juga yang akan ngajarin kita. Jadi nggak usah takut. Yang penting kita Bismillah saja. Sampai di Hong Kong juga nanti langsung kita swab. Kemudian kalau kita hasilnya negatif, kita kan nunggunya lumayan lama, mungkin 3 jam atau 4 jam di bandara. Kemudian nanti kita akan dijemput langsung ke hotel kita. Kalau punya saya kan dijemput dari sana langsung ke hotel. Tapi ada teman juga cerita katanya kita datang sendiri ke hotelnya, tapi nggak tahu ya kalau pengalaman saya begitu. Nah, setelah nanti kita sampai di hotelnya, nanti juga hari ke 12 kita akan swab lagi, dan hari ke-19 juga swab lagi. Kalau kita hasilnya negatif, ya kita langsung pulang ke majikan. Itu adalah perjalanan pengalaman saya. Jadi kalau mungkin ada kurangnya saya minta maaf, dan mungkin bila Anda menyukai channel saya atau informasi yang saya buat, bisa di like, komen, dan subscribe atau sharingnya ya. Salam dari saya Siti Soimah di channel saya Pawon Soimut. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.